Misteri kematian anggota Propam Polda NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi, mulai terungkap. Dalam kasus ini, penyidik Polda NTB telah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka adalah Kompol Made Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. 2 orang ini merupakan atasan dan senior korban. Selain 2 perwira, Polda NTB juga menetapkan seorang perempuan bernama Misri Puspitasari sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 351 ayat 3, Jungto pasal 550 KUHP, dan atau pasal 359 KUHP tentang pidana penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Kemunculan sosok perempuan muda, Misri, 23 tahun, menyedot perhatian publik. Ia merupakan teman wanita Kompol Yogi saat party di Gili Trawangan. Kini namanya diseret karena berada di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di acara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Kali ini kita akan bahas masalah yang cukup serius dan sedang viral saat ini. Kasus atau tragedi tewasnya Brigadir Nur Hadi, anggota Polda NTB yang diduga dikeroyok, dianiaya sampai tewas oleh atasannya. Dan kali ini saya sudah bersama Bang Yan Mangandar. Siap. Pengacara dari salah satu tersangka, wanita ya, Sel M atau Misri. Selamat datang Bang. Sehat Bang? Sehat, makasih kawan-kawan Tribun. Masih semangat ini kayaknya. Siap. Begadang 24 jam ini untuk mengawal kasus ini. Siap. Bang Yan, selaku kuasa hukum dari Misri, kali ini saya ingin bertanya soal bagaimana kronologi kasus ini dari pengakuan salah satu tersangka Misri yang sekarang banyak disebut-sebut, bahkan fotonya beredar, kemudian sosoknya diulas, dan itu yang seperti apa kronologi kasusnya ini Bang? Oke, sebelum saya jelaskan kronologi, jadi dalam kasus ini tidak saya sendiri yang memberikan bantuan hukum terhadap Misri, tapi gabungan dari beberapa organisasi, yaitu BKBH Visip Unram, Pusat Bantuan Hukum Mangandar NTB, dan dari LKBH Fakultas Hukum Umat. Kami memberikan bantuan hukum karena memang kita ngelihat dia seorang perempuan yang rentan untuk mendapatkan ketidakadilan ya. Apalagi kasus ini memang sudah nampak tidak jujurnya prosesnya dari awal. Jadi kami mengambil kesimpulan Misri adalah korban. Nah, terkait dengan kronologi ya, Misri itu perempuan yang memang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dia terpaksa mengambil pekerjaan ini karena memang dia adalah anak yatim dan harus menafkahi 5 saudaranya dan seorang ibu. Dulu almarhum bapaknya bekerja di pasar ikan, seperti itu. Nah, setahun setelah meninggal almarhumnya, dia mengambil keputusan untuk bekerja di bidang ini. Tapi sebelumnya dia udah jadi marketing sih sebelumnya di bidang properti. Ya gitu. Nah, dia mengenal dari 4 orang lainnya yang ada di tempat kejadian perkara itu. Dia awalnya hanya mengenal Kompol Yogi. Kompol Yogi itu dikenal secara sepintas di tahun 2024 bulan September saat itu. Ya kenal sepintas saja, habis itu lanjut ke media sosial, ganti nomor WA. Jadi nggak benar-benar kenal sih sebenarnya. Nah, di tanggal 15 April itu kebetulan sekali Kompol Yogi itu telepon ke Misri. Ya telepon hanya sekedar say hello. Kemudian Misri menginformasikan bahwa saya lagi di Bali Pak. Dia bilang. Akhirnya Kompol Yogi semangat. Ya udah temani saya liburan ke Gili Trawangan. Kamu kan belum pernah ke Lombok gitu. Saya mau liburan. Bisa nggak kamu temani saya? Ya. Karena kaget. Maksudnya dia nggak nyangka mendapatkan tawaran itu. Ya udah Pak, nanti saya kabari kayak gitu.
Akhirnya Misri ngecek kerjaannya di Bali, oh ternyata udah selesai. Ya udah. Telepon balik ke Yogi, ya bang, bisa saya temani ya bang di liburan. Nah Yogi dengan komitmen semua akomodasi dan transportasi itu Yogi, dan untuk biaya jasa juga ada untuk Misri untuk ditemani berangkat Rabu sampai dengan Kamis itu harus pulang, itu dengan biaya yang sudah viral ya 10 jutaan itu. Oke. Dicari pesawat oleh Yogi nggak dapat, akhirnya hanya bisa dapat speedboat. Dari Bali. Di Bali. Dari Tapi Bali. pasti sebelumnya ke Lombok itu di Bali. Iya, karena memang di Bali. Pesan akhirnya sepakat ya pakai speedboat. Dan itu pertama juga dia naik speedboat. Sebelumnya belum pernah juga naik speedboat. Sekalipun dia tinggal di daerah Jambi ya sebelumnya. Naik ya. Nah pada saat masih posisi di Bali sudah sepakat komitmen dan yang lain, sempat kumpul Yogi mesan obat penenang atau obat penghilang kecemasan kayak gitu. Kemudian ditransfer 2 juta. Akhirnya Misri dicarikan di Bali dapat. Setelah itu Yogi yang mempersiapkan orang yang jemput Misri di hotel, kemudian dibawa ke pelabuhan yang ada di Bali, kemudian bahkan sampai biaya speedboat itu semua Misri cuma tahu naik doang. Ya udah jalan. Itu kan dia jalan tanggal 16 ya. Pagi jam 9 dia udah keluar dari hotel. Nyampe di pelabuhan Senggigi itu jam 13.30. 13.30 dia jalan ke parkiran dan ketemu dengan Brigadir Nur Hadi, korban. Ya, Brigadir Nur Hadi yang jadi supirnya. Baru jalan sebentar, baru sekitar 10-20 meter di situ berhenti kendaraan, ternyata naik kompol Yogi sama Ibda Haris Chandra di situ. Naik ya. Nah sebenarnya Misri kaget juga loh, kok ada orang ya? Karena dipikir liburan, cuma berdua. Ternyata rombongan. Nggak rombongan. Habis itu jalan lagi sebentar di Swalayan Fresh Market di Senggigi, belanja di situ, ternyata naik lagi seorang perempuan yang Misri nggak kenal sama sekali juga perempuan ini. Sama-sama nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Naik si Saksi Putri. Nah ya udah, akhirnya mereka jalan. Nah pada saat di jalan ke Teluk itu si Putri sama si Misri sempat konsumsi obat penenang lebih dulu karena memang mereka takut mabuk di laut nanti. Akhirnya mereka konsumsi obat penenang itu. Misri sama Putri masih dalam kendaraan, dalam perjalanan ke Teluk Nare. Akhirnya jalan mereka. Nah nyampe di Gili Trawangan sekitar pukul. Obat penenang ini sejenis apa ya bang? Yang obat penenang itu memang obat biasa penghilang kecemasan, cuma dia label merah. Gitu. Dan belanjanya harus pakai resep dokter seharusnya. Gitu. Nah, cuma Misri sudah terbiasa menggunakan obat ini karena tuntutan kerjaan. Gitu. Ya. Siap. Lanjut bang. Nah, nyampe 15.30 di Pelabuhan Gili Trawangan, lanjut mereka berlima jalan, ternyata pisah. Kompol Yogi ngajak Misri ke hotel The Beach House and Resort. Nah dan mereka nginap di Villa Teke yang ada di hotel itu. Nah sedangkan 3 orang, Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi sama Saksi Putri itu nginap di hotel yang berbeda. Nati Hotel, iya, yang berbeda, bersebelahan, berdekatan dia. Jaraknya berapa meter? Berdekatan sekali sih kayaknya. Nati Hotel itu, nggak begitu jauh, karena bisa jalan kaki dari situ. Oke. Kemudian 16.30 Wita datang Ibda Haris Chandra, Brigadir Nur Hadi dan Saksi Putri ke Villa Teke bergabung. Akhirnya 5 orang itu bergabung di Villa Teke. Kemudian menggunakan obat penenang tadi dan juga ekstasi atau Inex. Jadi 2 jenis obat itu digunakan di situ. Nah untuk Brigadir Nur Hadi sendiri itu dia lebih aktif karena mungkin dia bawahan ya, merasa tidak enak. Akhirnya dia yang berinisiatif izin dan dia minta. Jadi mereka kumpul. Kumpul. Party katanya.
pesta atau mungkin semacam nongkrong? mungkin bisa mirip party ya kayaknya, karena mereka menggunakan musik suara besar dan kumpul di dalam kolam kecil itu. Ya udah mereka konsumsi obat itu. Oke, mereka konsumsi. Kemudian ada juga mengkonsumsi alkohol, minuman beralkohol, tapi hanya digunakan oleh Ibda Haris Chandra sama Brigadir Nur Hadi. Yang jenis tekwi lah. Nah, pada lanjut konsumsi. Nah, sempat si saksi putri keluar dari kolam, kemudian disusul sama Nur Hadi. Nah, di situ sempat Nur Hadi kelihatan mepet sekali. Ini kan orang udah dalam kondisi kehilangan kesadaran sebagian ya semuanya, karena pengaruh 2 obat tadi. Nah, nempel Nur Hadi sama si Prapana. Kemudian sempat Misri kaget, kok dia cium. Nah, dan Misri itu spontan langsung bilang ke Brigadir Nur Hadi, jangan begitu, itu cewek abangmu. Karena memang di hari itu Kompol Yogi pasangan dengan Misri, Ibda Haris Chandra itu pasangan dengan saksi putri. Sedangkan untuk korban nggak ada perempuan ya, Pak. Dia posisinya sebagai bawahan lah, intinya dia servis atasannya, nemanin doang kayak gitu. Nah saat diomong begitu, Nur Hadi manut, dia langsung nurut dan turun kembali ke kolam bersama putri tadi. Tapi nggak lama dalam kolam itu ternyata dia berdiri berdua lagi. Nah, mengenai bagaimana respon merayu atasannya, gitu ya? Kesannya kayak merayu lah kayak gitu. Karena kemarin Polda juga karena kan Misri ini kan menyebut seperti itu kan, karena rayuan. Karena memang kan orang-orang bekerja di bidang itu kan sudah paham kan mana yang ngebayar itu yang dilayani kan, sudah paham. Tapi kan ini udah aneh loh, kok yang kok cewek yang jalan bareng sama atasannya digoda sama bawahan kan saat itu kan. Ya udah Misri abaikan itu. Nah, mengenai respon dari Haris Chandra sama ini itu tidak diperhatikan sama Misri. Apakah mereka marah? Misri nggak tahu sama sekali mengenai itu. Nah, lanjut di 16.30 lanjut ke 17.20 si brigadir ini minta lagi obat Inex ke Yogi. Jadi untuk 2 jenis obat itu semua milik Yogi. Obat penenang itu dipesan oleh Yogi melalui Misri di Bali dengan bayaran 2 juta, ditransfer 2 juta tadi. Kemudian Inex juga itu dari Kompol Yogi. Oke. Diminta, ya udah ini dikasih sama Yogi. Kemudian di pukul 18.20 Wita bubar pesta ini. Udah selesai lah maghrib ya. Pesta 18.20 bubar. Maghrib lah Bang ya. Nah, tapi bubarnya masih dalam kondisi sebagian kesadaran tuh hilang. Oke, bubar. Nah, tapi yang bubar itu ternyata hanya Ibda HC, Ibda Haris Chandra sama saksi putri pindah ke Hotel Natia mereka berdua. Nah, sedangkan Kompol Yogi itu langsung ke tempat tidur. Karena memang kan jaraknya dekat tempat tidur sama kolam. Kemudian Brigadir Nur Hadi itu tetap dalam kolam, dia asik. Ini kan kolam kecil memang kan. Dia nikmatin suasananya. Kemudian untuk si Misri sendiri ya duduk di sekitaran kolam sambil main HP. Nah, dan setelah bubar, nah antara pukul 18.20 sampai dengan 19.55 itu Ibda Haris Chandra 2 kali masuk ke kolam, masuk kembali ke villa. Yang pertama dia datang yaitu sambil main HP dan telepon video call. Dan sempat langsung ke kolam sempat dia video call seseorang, kemudian ditunjukkan wajah Brigadir Nur Hadi. Ini dia. Kemudian Brigadir Nur Hadi sempat negur karena kan sudah dalam kondisi kayak sebagian kehilangan kesadaran itu hilang. Korban itu sempat menelpon tapi pakai sandal hotel. Makanya ditegur sama Ibda Haris Chandra, kamu jangan berlebihan, kontrol diri. Oh gitu. Ya, sambil video call tadi. HC sempat
negur Nur Hadi berarti. Iya, sempat. Ke korban. Iya, langsung ke korban ditegur. Dilihat sama Misri, karena Misri kan sekitaran kolam kan. Kemudian datang lagi yang kedua. Datang kedua itu hanya sampai di depan teras hotel. Sampai teras hotel ya dengan gestur celingak-celinguk. Nah, di 2 kali kedatangan itu posisi Kompol Yogi tetap di atas tempat tidur, nggak bergerak dia. Dia tidur. Karena sudah ngantuk mungkin. Iya, pengaruh obat. Nah, selanjutnya di pukul 19.55. Ini dari semua urutan waktu nih, Bang. Hanya di pukul 19.55 sama di pukul pada saat mau ngumpul aja yang diingat oleh Misri pastinya. Karena dalam kondisi flight kayak gitu kan nggak mungkin ingat jam. Makanya jam yang dipakai sekitaran. Bisa juga. Ya make, ya. pengaruh dia, make dia. Cuman dia tidak konsumsi begitu banyak. Karena memang kan dia tahu tugas dia di situ bukan ada tugas tambahan selain hiburan. Dia kan harus melayani juga kan. Dia tahu dia setengah sadar. Menemani. Masih dibandingkan yang lain dia masih sangat stabil lah kalau dia. Lanjut di 19.55. Nah, 19.55 ini waktu yang hanya bisa dipastikan, Bang. Karena ada di properties video. Jadi di pukul 19.55 ini M sambil duduk di beanbag atau kursi malas ya, kayak gitu, sedekat kolam, sempat memvideokan Brigadir Nur Hadi yang sedang sendirian dalam kolam dengan kondisi baik-baik saja. Jadi 19.55 itu Nur Hadi masih sehat-sehat aja dalam kolam. Nah, kemudian terlihat kayak lucu gitu, karena yang namanya orang masih dalam pengaruh obat, ngelihat benda bergerak aja aneh gitu kan kelihatannya. Akhirnya ya dia videokan, makanya dia videokan selama sangat singkat sekali, hanya 7 detik. 7 detik. Nah, kemudian dia kirimkan temannya, ini lucu ya, dia bilang kayak gitu. Walaupun pas kemarin saya tanya-tanya, ketemu sama Misri, setelah saya tanya, mana lucu video ini? Iya, saya setelah sadar itu, apa yang lucu video ini, kok saya kirim ke teman bilang saya lucu, saya kasih tahu ini lucu. Pengaruh ya. Pengaruh. Karena keberadaan video itu membuka banyak tabir, terutama putusan PTDH itu mungkin nggak akan bisa seberat itu ya putusan sidang etik kalau tidak berdasarkan keterangan Misri dan bukti yang dipegang oleh Misri. Nanti kita jelaskan bagian itu, Bang. Nah, dia videokan. Kemudian dia simpan. Setelah itu masuk ke kamar. Dia ke kamar sambil main HP biasa, Bang. Main HP. Nah, pada saat dia jalan sambil ke kamar, dia lihat datang ketiga kali. Si HC. Ibda Haris Chandra datang. Nah, cuma kembali lagi dia di teras aja. Nah, karena akhirnya Misri beranggapan, kemungkinan nih orang mau ketemu ya, mau Kompol Yogi ya. Akhirnya dibangunkan. Bangunin itu lama lagi. Mungkin makan waktu sekitar 15 menitan bangunin. Bangunin, akhirnya sampai bangun dan sambil langsung pegang HP. Nah, setelah dia memastikan Brigadir Kompol Yogi bangun, masuk ke kamar mandi, dia mandi. Nah, lebih dari 20 menit di dalam kamar mandi, dia mandi total karena memang kan air laut kan. Air laut, apalagi dia perjalanan dari Bari kan jauh. Mandi total dia katanya. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Dia pakai shower semua. Makanya lebih dari 20 menit. Apalagi di dalam dia agak lama. Karena lamanya karena meja rias ternyata di villa itu ada di dalam kamar mandi. Oh, mandi. Jadi langsung berpakaian di dalam, dandan di dalam. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Jadi kamar mandi itu mungkin kita bayanginnya kamar mandi itu ukuran 1,5 meter, 1,5 meter ya. Besar banget. Tapi ternyata kamar mandi itu kamar mandi yang sangat luas. Bahkan di posisi shower itu ada tembok setengah di posisi shower. Nah, kemudian ada meja di sini. Turis. Jadi memang wajar dia di dalam. Itu lama. Jadi selain mandi itu sekaligus juga dandan dan yang lain, pakai pakaian. Oke, berarti itu dia nggak dengar apa-apa? Nggak dengar apa-apa sama sekali. Nggak dengar apa-apa. Nah, kalau kita lihat di gambar ini kan, posisi di dalam kamar Villa Teke, itu kan kamar mandinya agak nggak kelihatan ya pintunya di sini ya.
Tapi yang jelas dia berpintu dia, villa Teke. Kemudian yang terbuka itu hanya sangat dekat itu kamar mandi, tempat tidur sama kolam. Bisa langsung dilihat dari situ. Oke. Jadi mungkin saya awalnya juga nggak percaya karena saya baru dapatkan video ini, gambar ini baru tadi malam. Baru tadi malam. Karena sebelumnya di proses BAP itu tidak ditunjukkan secara keseluruhan bagaimana kondisi Villa Teke. Karena di bayangan saya pun salah satu sama seperti kebanyakan masyarakat ya, menganggap nggak mungkin tidak tahu apa kejadian di luar. Karena kita berpikiran kamar mandi itu kecil, palingan umur 1 meter, ukuran 1,5 meter lah. Atau mungkin di villa biasanya kan nggak pakai pintu kayu kan, kadang juga ada yang pakai kain untuk itu, jadi kan bisa dengar kan. Tapi setelah saya lihat gambar tadi malam, ya wajar nggak dengar. Jadi di bagian itu pun saya penasaran sama kayak yang lain. Itu berulang-ulang saya tanya ke Misri. Tapi ternyata memang wajar. Dia nggak bisa dengar apa-apa karena kondisi kamar mandi seperti ini. Jadi bukan lupa atau mungkin sengaja tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya. Yang namanya perempuan bang pasti lama dandannya di dalam setelah mandi. Nah, lanjut bang. Baru dia selesai mandi lebih dari 20 menitan. Itu di pukul 20.40 dia keluar dari kamar mandi, itu sudah dalam kondisi siap, sudah berbaju dan yang lain, udah dandan. Habis itu dia berbaring, dia keluar langsung melihat kompol Yogi di atas tempat tidur. Dia bisa begini kaki di bawah dan di atas bunga ke atas. Nah cuma ketika saya tanya dia lagi ngapain saat itu, nah saya tidak ingat jelas bagian itu bang. Tapi yang jelas dia ada di tempat tidur saat itu. Apakah dia main HP apa enggak, tidak tahu bagian itu. Akhirnya diajak, yuk duduk di teras, main HP, bercerita. Teras di depan? Ya di depan villa. Di depan villa, kan villa itu ada terasnya, ruang tengah tidur, mungkin sama ruang tidur, terus kolam di belakang. Nah habis itu, dia inisiatif, sempat jalan ke arah kolam, nggak ada orang ya, udah biasa aja. Akhirnya dia inisiatif ke kolam, lanjut lagi jalan. Awalnya cuma pengen lihat aja, tapi lanjut jalan. Pas dia, yang membuat dia makin mau jalan lagi ke arah kolam, ada botol mineral kosong di atas kolam. Padahal posisi mineral itu kan seharusnya nggak di atas kolam ya, seharusnya kan di samping kan, di atas kolam. Tapi dia di atas genangan air kolam dia. Dia penasaran kok ada itu. Akhirnya dia lanjut jalan, kaget. Setelah menghadap ke bawah bagian dalam kolam, ada jenazahnya Nur Hadi di dalam, tenggelam. Dia histeris, lalu panggil kompol Yogi. Kompol Yogi juga kayak orang kaget gitu, lari dia dari teras itu. Langsung nyemplung, nggak mikir apa lagi, nyemplung dia masuk kolam itu. Bantu ngangkat, si Misri posisi di atas, ngangkat dari atas, dia bantu ngangkat, pegangin tangan ngangkat. Nah baru dibantu memberikan napas buatan dan apa istilah PMI-nya ya, nekan jantung tuh. Kemudian Misri cepat telepon Haris, cepat ya. Akhirnya telepon Haris. Nah datang 2105 itu tadi kejadian 2100 Wita ya. Kemudian di 2105 itu datang Haris, cepat dia datang, kurang 5 menitan lah. Datang, tapi dia nggak ngebantu, tapi dia sibuk telepon, entah siapa yang ditelepon. Baru kemudian datanglah pegawai hotel sama orang dari klinik Warna Gili Trawangan. Warna Medika Gili Trawangan nama. Jadi si Misri yang pertama kali lihat? Misri pertama kali lihat. Kolam korban ya, dalam posisi di kolam gitu. Posisi di kolam. Jadi Misri. Tadi kompol Yogi lari. Langsung lari selamatin dia. Jadi dia nggak melihat, tidak menyaksikan ada adegan. Nggak ada sama sekali. Dari sejak terakhir dia videokan sampai dia masuk kamar mandi itu nggak ada sama sekali. Kemudian dia keluar kamar mandi nggak ada sama sekali. Saya di Misri sendiri cukup detail pertanyaan saya, sampai saya menanyakan mengenai gestur orang-orang di situ, bagaimana, apakah mereka kayak ada masalah gitu atau bagaimana kan? Nggak ada. Jadi kompol Yogi juga nggak dilihat
sesuatu. Saya ketika nanya, bagaimana onkologi saat itu? Ada hal yang kamu curiga nggak? Nggak ada. Dia bilang. Asumsi waktu itu tenggelam kalau nggak salah itu. Ya kan di awalnya kan tenggelam kan, bahkan banyak cerita di awal-awal itu kan pegawai hotel yang ketemu. Kemudian Yogi dibangunin sama pegawai hotel. Jadi cerita ini ya memang wajar viral ya, karena memang awal itu kan ceritanya datar aja kan. Iya. Tapi setelah status tersangka, si Misri dan kami dari aliansi menganggap masih sangat banyak yang ditutupi, ya benar, kami sepakat masih banyak ditutupi, makanya kami berupaya menyampaikan ke publik. Ini harus kami lakukan, karena kami melihat ada seorang perempuan yang sangat butuh bantuan dari kita semua, dari masyarakat Indonesia, yang dia jelas dikriminalisasi, dia ada korban kok. Kenapa? Dia nggak punya motif. Apa urusan dia sama Nur Hadi? Nggak ada urusan apa-apa. Dan di kejadian sebelum meninggal Baik aja, nggak ada masalah. baik aja, dan dia di kamar mandi. Iya, sebelum di kamar melihat mandi. itu. Iya. Nggak ada. Berarti kejadian sangat singkat Bang. Sangat singkat kejadiannya. Karena dia datang dokter di 21.15 datang dokter sampai pegawai hotel kan, bantu. Nah, pada saat 21.15 saat orang lagi rame banget, ada dokter, kemudian ada pegawai hotel, rame lah. Ibda Aceh tiba-tiba mengarahkan Misri, yuk ikut saya. Disuruh ke hotel sebelah. Nah pas waktu Misri bangun, padahal Misri lagi megang infus. Infus Kompol Yogi. Saat dokternya yang nyuruh. Dokternya lagi penanganan saat itu. Ya udah, Misri lepas orang lain yang pegang, dia pergi. Dia masuk kamar, ternyata barang-barang dia dan pakaiannya itu udah dalam koper. Nah dia nggak tahu siapa yang menyiapkan. Apakah Ibda Haris Chandra atau pegawai hotel, nggak tahu juga. Dia sempat kaget di situ, oh barangnya udah ini. Nah baru dia ke Nati Hotel dan dia bertemu dengan saksi Putri yang di atas tempat tidur saat itu. Respon saksi Putri santai ketika Misri cerita, itu si Nur Hadi dia tenggelam loh. Biasa aja responnya, nggak ada kaget. Ya udah. Mungkin karena pengaruh obat atau apa, saya juga kurang tahu. Pengakuan M kan, Iya. semua versinya M kan. Berarti saya pastikan tidak ada yang aksi penganiayaan itu, tidak ada dia ngelihat Bang. Tidak ada sama sekali Bang. Udah Bang, di kasus ini kasus yang mungkin saya udah nanganin kasus pembunuhan mungkin udah lebih dari 20 kasus ya. Saya nanganin. Dari yang meninggalnya wajar sampai yang nggak wajar. Di kasus ini saya berupaya mendalami ya, termasuk dengan Pak Joko Jumadi ya. Saya lakukan pendekatan secara pribadi, kemudian Pak Joko Jumadi juga lakukan pendekatan pribadi, kemudian kami barengan keroyok si Misri karena kami berpikiran sama seperti masyarakat umum, pasti Misri ada yang ditutupi. Nggak bisa Bang, nggak ada memang cerita yang kita mungkin yang kita bayangkan, oh Misri ikut terlibat, nggak ada. Atau mungkin Misri ngelindungin oknum tertentu, nggak ada juga. Nggak ada yang kami temukan itu. Selain kami lakukan pendekatan yang cukup dalam, kami juga sampai dalam situasi Misri, mohon maaf saya sampaikan di sini, Misri kerasukan di tanggal 29 saat mau di BAP pertama kali dengan status tersangka, sekitar jam 8 malam, dia kan disuruh baca ulang BAP dia sebagai saksi sebelumnya. Supaya dia kembali ingat ketika proses BAP tersangka. Ini setelah lama kejadian kan? Setelah lama kejadian. Oh ya. Juni ya. Nah, kita lanjut ini dulu deh kalau gitu, biar ini. Oke. Nah, setelah ini akhirnya dia kembali ke hotel ketemu Putri, kemudian ya udah yang urus semua Ibda Aceh dan Kompol Yogi ngantar ke klinik dan katanya di klinik itu masih hidup karena masih sempat ada foto yang denyut jantung 24 apa gitu ya. Oh masih hidup. Tapi memang sudah sangat kritis. Kritis ya. Ya udah setelah itu diurus. Ya, diurus dan Yogi si Misri nggak tahu sama sekali apa kejadian setelah itu. Oh, dia pulang. Dan Misri itu langsung ngalamin tekanan dia stres juga. Stres juga ya. Karena setelah kejadian itu dia nggak langsung pulang. Tanggal 16, 17, 18 dia masih di sini Bang.
dia nginap di Aruna, dia nginap di Hotel Swiss dekat bandara. Karena dia stres. Kenapa? Ya stresnya kan dia datang ke sini kan diajak liburan, Bang, bukan ngurus masalah. Jadi ada tragedi. Tragedi, apalagi ada meninggal orang lain. Dia stres karena nggak pernah bayangkan. Udah pertama ke Lombok, yang awalnya nggak punya planning, tapi di tengah jalan diajak untuk liburan, terima, tapi ada masalah. Nggak, ya siapa yang mau kan berurusan sama hal kayak gini? Ya ada orang meninggal lagi depan dia. Sampai dia bilang ke saya, Bang, kalau saya tahu ada yang melakukan intimidasi saat itu, saat di hotel itu ada yang cekcok, ada yang bully siapapun di situ, saya orang pertama, Bang, yang akan pasang badan. Karena saya nggak suka dengan hal kayak gitu dari dulu saya. Dari sejak saya sekolah, saya nggak suka ada teman yang suka bully teman, itu nggak suka saya. Oke. Dia sampaikan kayak gitu. Cuma benar-benar, Bang, saya nggak tahu ada firasat entah ada orang dendam atau apa. Nggak ada. Jadi benar-benar pure suasana dari di hotel dijemput parkiran Pelabuhan Senggigi sampai sebelum penemuan mayat itu nggak ada firasat yang aneh-aneh. Jadi memang untuk liburan toh. Kemudian tiba-tiba ada kejadian itu. Bisa sakit di sini tuh drop habis 2 hari dia sakit di hotel itu. Dia nginep 2 malam dulu. Baru dia balik. Baliknya tetap sakit. Dia ke ini, jadi dia tempat tinggalnya di Banjarmasin sih. Walaupun dia kelahiran Jambi. Iya, oke. Berarti setelah itu dipanggil ya. Lalu kenapa si M ini jadi tersangka, Bang? Nah ini yang menjadi dia tanya. Kan tadi dari ceritanya Abang, kemudian dari pengakuan dari istri tadi itu, dia kenapa jadi ikut jadi tersangka? Mungkin nanti kita coba cross check ya di pernyataan Polda kemarin ya. Jadi kira-kira, tapi kan misteri sama Kompol YG dan HC itu jadi tersangka 3 orang yang terlibat di situ. Ini cukup mengherankan ya. Misteri juga jujur aja. Dia dapat informasi bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 17. Itu shock, benar-benar shock. Tambah drop lagi. Drop. Posisi sudah di sini Banjarmasin. Dia drop, Bang. Jadi dia setelah sakit, dia coba pulihkan diri karena memang pas waktu dia nyampe pulang dari sini Banjarmasin, Yogi tuh ngabarin aman kok semuanya. Aman semuanya. Ya udah, dia aktivitas seperti biasa dan kebetulan itu full dia kerja lagi. Dan dia konsumsi obat penghilang itu. Penghilang kecemasan itu. Karena dia walaupun dia tetap kerja, fun, dia tetap kepikiran juga dengan kejadian itu karena nggak pernah kebayang ada orang meninggal saat dia ada di situ kan. Kebayang dia full, Bang, kerja. Kan lama baru kasus ini proses kan. Kerja yang sama juga, Bang? Sama. Jadi memang dia freelance, dibayar untuk nemanin orang saat liburan atau seperti itu. Nah, dia kerja karena memang Kompol yang masih berkomunikasi dengan dia yang masih setelah kejadian tuh Kompol Yogi. Kompol Yogi sempat minta ke dia jangan pernah cerita terkait dengan adanya 2 jenis obat tadi ketika pertemuan di Gili Trawangan dan jangan ceritakan bahwa itu ada pesta saat itu. Tapi kan sekarang sudah Misteri nggak mau. Misteri nggak mau ikut arahan Kompol Yogi karena dia nggak pingin itu jadi beban. Ngelihat orang meninggal aja depan dia udah stres, apalagi disuruh berbohong. Nggak mau. Makanya di putusan PTDH itu berat karena berdasarkan keterangan dari Misteri dan bukti rekaman video yang dipegang sama Misteri. Nah itu nggak makin tertekan itu. Iya, kan besar kemungkinan PTDH sanksi etik nggak sebesar itu kan. Kalau seandainya mengikuti cerita awal tenggelam biasa, nggak mungkin ada orang PTDH kan. Tapi Misteri dia sangat jujur menceritakan semua kejadiannya. Karena dia merasa saya nggak punya kepentingan sama orang-orang ini. Yogi juga bukan orang dia kenal kenal dekat kok. Dia semata di situ karena kerjaan. Jadi nggak punya kepentingan apapun. Jadi
Dia nggak mau ikut arahannya Yogi ketika dalam pemeriksaan sidang etik itu. Pasti sangat berat ya kondisi yang dialami. Sangat berat bang, tertekan. Jadi di awalnya dibilang Kompol Yogi berupaya memberikan dia, kamu tenang aja. Tapi ternyata ada proses pemeriksaan kan. Iya. Dan dia sangat kooperatif, nggak menghindar bang. Sekalipun dia ada di daerah lain, dia datang ke NTB. Nggak ada yang makanya saya aneh kalau dia dilakukan proses penahanan lebih dulu karena alasan dia luar daerah. Kemudian yang lain nggak ditahan karena alasan kooperatif. Ini nggak masuk akal buat saya. Kalau bicara kooperatif, klien saya jauh lebih kooperatif. Jauh lebih, nggak ada yang ditutupi sama sekali. Nah, dia sudah ikutin proses semua. Proses etik dia ikut, kemudian proses mulai penyelidikan kasus ini dia ikut. Penyidikan dia ikut. Tapi pas karena, mohon maaf, karena juga pada saat proses penyidikan itu dia dibilang aman, kamu nggak apa-apa. Ya karena memang dia nggak terlibat untuk melakukan penganiayaan terhadap Nur Hadi, nggak terlibat sama sekali. Jadi dibilang tenang dan yang lain aman, nggak mungkin kamu hanya saksi, nggak terlibat. Karena memang jelas dia seharusnya hanya sampai sebatas saksi, dia korban sebenarnya kan. Pas 17 dia dapat informasi dia sebagai tersangka, serius bang, itu stres banget dan dia mengalami kerasukan pertama kali. Di posisi di luar daerah. Di luar daerah, dia tertekan bang. Jadi ya. setelah itu kan baru dia buka komunikasi dengan kami, dengan kami aliansi. Itu pun dia ragu awalnya, maju mundur teman-teman aliansi dengan tim aliansi terutama dengan Pak Joko Jumadi kan. Komunikasi maju mundur dia untuk mau memberikan, karena banyak orang yang menghubungi dia, ada yang menawarkan bantuan dan yang lain. Bahkan ketika dia tahu kan kami sebelum jadi pengacaranya Misri, kami kan sempat statement berapa kali di media kan. Bahkan saya bilang saya bersedia untuk jadi pengacaranya Misri. Nah itu nyampe ternyata. Ada beberapa orang bilang, oh jangan pakai yang mereka ini, jangan pakai saya sama Pak Joko awalnya. Ada yang nyampein kayak gitu. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan, ya udah, Bismillah. Akhirnya ketemu dengan Pak Joko. Kebetulan Pak Joko karena dia adalah fasilitator nasional ya. Iya. Dia sempat ada agenda ke Banjarmasin di tanggal 25. Makanya ketemu dengan Misri di tanggal 26. Kemudian baru tanggal 27 tanda tangan surat kuasa di sana. Ini kalau nggak salah, ini bang sampai ada di pendampingan psikolog. Oh iya. Kondisinya. Akhirnya Misri menghadiri undangan panggilan pemeriksaan. Di tanggal 29. Datang dia ke Lombok. Juni ya? Juni. 29 Juni. Datang dia ke Lombok dengan mau diperiksa status tersangka nih. BAP pertama kali dengan status tersangka. Datang, dia kontak, ya udah dia komunikasi sama kami. Bang minta tolong jemput di bandar. Ya, kami jemput. Kami sudah parkir mobil itu di VIP pas di pintu keluar karena dia ketakutan lewatin itu. Karena stres juga kan bang. Ternyata di ruang bagasi, pengambilan bagasi di dalam bandara sudah ada tim dari teman-teman Polda di sana. Ya, sempat beda pendapat lah di situ. Mereka kepingin bawa Misri, ya kami juga pengacara harus kami yang bawa Misri. Dampingi. Akhirnya ngambil jalan tengah. Ya mereka Polda akhirnya ngikut mobil kami yang dampingi Misri jalan. Nyampe Polda ya udah Misri sudah sangat siap. Bismillah lahir batin. Baru disuruh oleh penyidik baca keterangan dia waktu masih status saksi. Disuruh baca ulang supaya bisa diingat-ingat lagi. Pas di bagian kronologi langsung kerasukan. Dengan dia mempraktekkan bagaimana cara dia dibunuh dan siapa pelakunya. Kok itu hal dalam kondisi nggak sadar? Nggak sadar. Itu karena stres mungkin ya? Stres, faktor stres lah pasti. Tekanan. Faktor stres. Ini kan kejadiannya April, iya, 16. Mei, Juni, akhir Juni. Dia stres banget pas di penetapan tersangka. Setelah itu kan dia kerasukan dulu tuh di Banjarmasin. Kemudian
nyampe Lombok di tanggal 29 Jadi tersangka. mau di BAP kerasukan kan. Kerasukan ya Bang. Dan itu kerasukannya cukup lama. Cukup lama. Bayangin aja mungkin sekitar BAP jam 8 lewat. Kami baru bubar itu sekitar jam 12 malam. Nggak ada BAP, nggak ada kelanjutan BAP saat itu karena lama kerasukan. Pingsan beberapa kali, lagi berdiri jatuh kayak gitu. Pendampingan berarti diberikan psikolog. Pada saat kesurupan pun saking kami tidak yakin dengan keterangan awalnya dia bilang yang pada intinya dia nggak tahu kenapa Brigadir Nur Hadi seperti itu meninggal, nggak tahu sama sekali. Pada saat kesurupan pun kami nanya. Karena kan kami sudah lakukan pendekatan kan. Pak Joko itu bayangin 2 hari Pak Joko itu komunikasi sama dia berupa ya karena sama juga nggak percaya masa sih di satu tempat yang sama yang tempatnya kecil nggak tahu Nur Hadi ngalamin apa sampai meninggal. Nah akhirnya kami sepakat oke. Ya bersyukurnya teman-teman penyidik di Subdit 3 Polda NTB juga memaklumi agar bagaimana kondisi mental itu disembuhkan dulu. Akhirnya kita sepakat meminta bantuan dari psikolog Universitas Mataram yaitu Mas Pujuya Rohman. Nah, akhirnya di tanggal 30 Juni dan 30 Juni dan 1 Juli itu total 2 hari. Misri didampingi oleh psikolog di asesmen. Dalam proses pemeriksaannya secara sadar dan secara nggak sadar pun karena sampai pada tahapan hipno yang dilakukan. Benar kondisinya sangat dan sekarang. itu kan di waktu proses pemeriksaan psikologi itu selain kami dari aliansi itu didampingi juga dari UPTD PPA Provinsi NTB oleh Ibu Eni. Dia kebetulan kepala dari UPTD Provinsi NTB. Nah sekarang kondisinya gimana? Udah mulai kondisinya masih stres itu tetap masih ada. Tapi dia lagi coba beradaptasi menerima situasi ini. Nah, bersyukurnya teman-teman petugas yang ada di Direktorat Tahti Polda NTB ya cukup baik juga terhadap dia. Kemudian teman-teman yang sesama tahanannya juga baik terhadap dia. Dia mendapatkan simpati juga, empati juga dari teman-teman yang lain yang ada di sana. Itu membantu proses. Membantu. Pemulihan. Iya, karena kan Misri nggak kenal siapapun di sini, Bang. Jadi wajar mungkin ada orang. Sampai saya ketemu terakhir sama dia sedih. Dia merasa bersyukur juga ketemu dengan orang-orang baik di sini yang mau mengasihani dia. Karena dia nggak punya keluarga siapa, nggak ada teman juga, Bang. Ya kita bersyukur ya ketemu teman-teman di Polda yang baik, makanya diperlakukan. Ya walaupun ya kami juga masih memperhatikan proses hukum yang sedang berlangsung ini, karena jujur aja, ini kan kemarin hadir Bareskrim ya, memeriksa Misri. Nah ini kan jadi tanda tanya besar, kenapa Bareskrim datang memeriksa Misri, kok tidak melibatkan tim aliansi selaku penasihat hukum dari Misri? Ada apa? Ini kan menambah rentetan kesalahan. Serius, teman-teman Polda harus akuin kesalahannya dalam kasus ini. Kalau sudah mengakui kesalahan, lakukan evaluasi. Karena saya yakin, kalau sudah mengakui kesalahan, lakukan evaluasi secara menyeluruh, saya sangat yakin status tersangka Misri itu harusnya berubah, harusnya dicabut. Bukannya lagi tersangka tapi sebagai saksi. Dia nggak punya motif. Kesalahan pertama, dari bagaimana ketika tahu ada informasi kematian tidak wajar, apalagi ini anggotanya, kan seharusnya diselesaikan dengan sesuai aturan kan? Iya. Ada orang meninggal nggak wajar, bayangin aja, dari situ aja udah salah, nggak langsung dilakukan pemeriksaan. Sebagaimana SOP yang ada di internal Polri. Belum ketika pemindahan jenazah dari Gili Trawangan
ke Rumah Sakit Bayangkara. Itu dilakukan oleh Ibda Aceh, Haris Chandra. Bukan sesuai dengan prosedur. Kemudian dibawa ke keluarga yang memberikan informasi kepada keluarga bahwa korban meninggal karena tenggelam. Haris Chandra. Itu kan udah salah. Yang wajar keluarga mengambil keputusan, yes, kubur saja. Karena sudah dapat informasi yang salah, makanya dia mengambil tindakan yang salah. Saya yakin kalau sudah jujur dari awal, keluarga korban tentu nggak akan mau menguburkan karena ada kematian tidak wajar. Bayangin aja, masa segitu banyak anggota polisi yang ada di Rumah Sakit Bayangkara tidak tahu kalau itu juga mengalami kekerasan. Kasat mata kok ada bekas luka, lecet, lebam, darah masih keluar. Masa nggak ditahu kalau itu ada korban kekerasan? Lalu ucuk-ucuk keluarga korban menjelaskan bahwa ini karena meninggal karena tenggelam. Di situ juga udah salah. Kasihan keluarga korban diberikan informasi yang nggak benar. Akhirnya dilakukan proses penguburan. Kan ini dari rentetan di Gili Trawangan sampai dengan penguburan kan alat bukti ini kan makin samar ya. Iya. Kalau cepat dilakukan dari proses awal, saya yakin nggak akan kesulitan seperti saat ini teman-teman Polda memproses kasus ini. Karena memberikan celah waktu yang cukup panjang untuk seandainya ada oknum yang berpikiran buruk, yang berupaya melakukan memanipulasi kejadian yang sebenarnya ini. Dimanipulasi sesuai dengan kepentingan oknum tersebut, melindungi oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab dalam kematian Nur Hadi. Nah, sudah salah proses itu. Di penguburan, ekshumasi cukup lama tuh kan 1 Mei ya. Orang meninggal 16 April, 1 Mei baru ekshumasi. Kemudian Polda belum juga terbuka, akhirnya kan sampai ada demonstrasi, statement dari beberapa pengamat, dianggap Polda nggak transparan dalam kasus ini. Ya wajar, karena kan tidak transparan memang proses dari awal. Nah kemudian Misri, ini kan seorang perempuan, kan seharusnya teman-teman Polda juga berpikiran ya, teman-teman Mabes juga berpikiran. Ini perempuan yang berhadapan dengan hukum. Yuk, kenapa tidak berpikiran? Carikan dia pendamping. Kan kita sudah punya regulasi, kita sudah punya perangkat. Di sini kan kita punya yang namanya UPTD-PPA. Itu institusi milik pemerintah yang memang tugasnya untuk memberikan pelindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kalau mereka nggak mau pakai LBH Apik, nggak mau pakai LBH yang ada di kampus, nggak mau pakai LBH lain yang tidak berbayar, kan setidaknya mereka memanfaatkan UPTD-PPA untuk menjamin bahwa Polda ini benar-benar kerja transparan. Nah, makanya kemarin itu Mabes itu menambah rentetan kesalahan. Nah, makanya saya belum tahu nih. Saya belum tahu. Kemarin Misri diperiksa dalam rangka apa? Benar apa tidak ada pemeriksaan, saya juga belum tahu. Apakah sekedar ketemu, nanya kabar Misri atau ada pemeriksaan. Tapi kalau seandainya ada pemeriksaan, saya dapat pastikan saya akan keberatan dengan kehadiran Mabes itu. Apalagi kalau kehadirannya itu jelas merugikan Misri. Tapi saya masih positive thinking sampai pagi ini bahwa kehadiran Mabes itu justru berupaya membuka tabir yang sebenarnya terkait dengan kasus ini. Berarti harapan pengacara status tersangka dicabut? Status tersangka terhadap Misri dicabut. Karena jelas kok dari awal Misri bukan pelaku dalam kasus ini. Dia nggak punya motif, Bang. Untuk apa dia menghabisi atau mungkin ikut bekerja sama dengan pelaku yang sebenarnya? Tidak ada hubungan kompleks sebelumnya, kenal nggak ada. Gitu. Nggak ada. Luar biasa, banyak sekali yang sudah diungkap sama Bang Yan. Tadi kemarin kan Polda juga sudah melakukan rilis dan berikan pernyataan hasil autopsi dan terbukti ada segala macamnya ada luka dan sebagainya kan. Artinya itu membuktikan beberapa hal sinkron dengan pernyataan Abang tadi. Jadi kita juga perlu klarifikasi lebih dalam terkait ini Bang, dan masih berlanjut prosesnya. Tapi yang jelas sosok Misri ini sekarang menjadi perhatian dan menurut Abang tadi dia adalah korban dalam kasus ini, bukan pelaku utama gitu. Siap. Mungkin apa yang ingin disampaikan Bang? Closing statement. Mungkin sedikit saya sampaikan di akhir diskusi ini.
saya pastikan Misri sosok perempuan yang baik ya. Sosok perempuan yang baik, mungkin kerjaannya. Karena memang dia terpaksa ketika orang tuanya meninggal, mau nggak mau dia harus menafkahi 5 saudaranya dan ibunya. Dia berasal dari keluarga sangat sederhana. Tapi ketika masa sekolahnya, dia berprestasi. Dan pernah kuliah cuma sampai semester 2. Karena nggak ada biaya, Bang. Nggak ada biaya. Nah, saya melihat karakternya dia karakter orang yang bisa dipercaya. Dia punya integritas. Maksudnya dia bercerita jujur. Karena saya melihat banyak sebenarnya keterangan yang sebenarnya merugikan dia, tapi dia nggak mau berubah. Karena dia merasa saya harus jujur. Nggak pingin saya menghadapi masalah dengan cara yang nggak benar. Jadi ketika ada beberapa orang pun yang berupaya mensetir dia, untuk minta Misri menerangkan hal yang nggak benar, dia nggak mau. Jadi dia komitmen dalam kasus ini pun dia akan hadapi dengan sabar. Dia akan hadapi, tapi dia juga berharap dukungan dari masyarakat juga. Karena dia masih sangat yakin dia adalah korban. Tapi dengan pengakuan terbuka ini, apakah Misri justru nggak menjadi kondisinya berbahaya nggak? Ini kan ya jujur aja, kami dampingi kasus ini kan kami belum teman-teman penyidik kan belum buka seluruh. Kami nggak tahu siapa saksinya, kami nggak tahu rekonstruksinya. Kami pun sebenarnya masih meraba-raba. Misri juga sama, dia sebagai masyarakat yang awam hukum, dia nggak tahu. Diajak sama penyidik ke kanan, dia ke kanan, diajak penyidik ke kiri, dia ke kiri. Dia nggak tahu apakah kepatuhan dia dan kejujuran dia akan merugikan dia apa tidak. Dia belum tahu. Kami juga, pengacara juga sama, Bang. Dalam kasus ini pun kami masih meraba-raba. Yang kami cuma harapkan kepada pihak Polda, ungkap kasus ini dengan cara yang seprofesional mungkin dan sangat transparansi. Itu yang sangat kami butuhkan. Siap. Itu aja yang tuntutan kami. Mengenai siapa pelakunya nanti kita lihat ke depannya. Itu di proses pengadilan ya? Iya. Siap. Tapi kami berharap tersangka bisa dicabut. Kasihan dia perempuan. Karena kita nggak pingin terus-terusan ada orang yang menjalani proses yang cukup panjang, ditahan di penjara atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Ya Bang, kita doakan semoga apa yang diperjuangkan bisa tercapai dan kasus ini dibuka seterang-terangnya dan hukum ditegakkan dengan adil. Siap. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Kita menunggu bagaimana proses kasus ini selanjutnya. Kita ketemu di acara trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Bang.